Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, bersua kembali di Forum Indonesia Bergerak. Eh, Kali ini saya akan mengusung tema atau memberi judul pembicaraan ini dengan judul mengesahkan Allah dalam kehidupan. Jadi jika Allah itu esa, maka bukan hanya sebatas kepercayaan dan keyakinan dan pengetahuan tentangnya, tapi bagaimana pengetahuan, kepercayaan, dan keyakinan tentang yang esa itu nampak mewujud dalam sikap, perilaku, pandangan, pendirian hidupnya. Hadirin sekalian, dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas sering kita baca, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Itu ayat yang populer lah. Yang ketika kita takut pada sesuatu yang gaib, mistik, maka ayat ini menjadi sering dibaca oleh manusia. Hadirin Forum Indonesia Bergerak, dalam hidup yang individual dan kehidupan secara sosial, manusia selalu ada yang diistimewakannya. Pasti setiap manusia secara individu, secara sosial, ya ada yang diistimewakan oleh manusia. Yang diistimewakan itu pasti yang dia cintai, dia harapkan, dan dia takuti. Kemudian manusia mempersembahkan padanya. Hingga dengan rasa cinta, harap, takut itu, pikiran, perasaan, dan perilaku manusia terpengaruh olehnya, yang akhirnya bisa menentukan pandangannya, sikapnya, dan pendiriannya. Kalau sudah pada pandangan, sikap, dan pendirian, itu sudah menjadi falsafah, atau sudah menjadi pandangan dunia, atau sudah menjadi ideologi. Siapa yang diistimewakannya itu, pilihannya, kalau bukan Allah berarti manusia dan dunia dengan segala bentuk dan isinya. Perasaan cinta, harap, dan takut pada sesuatu itu, karena sesuatu itu paling baik, paling indah, dan paling perkasa. Harusnya pilihan itu jatuhnya kepada Allah. Namun yang jadi masalah adalah manusia seringkali terjebak pada apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan secara indrawi. Panca indera itulah yang seringkali mengalihkan manusia pada apa yang dilihat, didengar, dan dirasakannya, hingga menutupi dan membekukan akal pikiran dan akal kolbunya. Dan tidak bisa menyingkap di balik apa yang nampak di dunia ini. Ketika akal pikiran dan akal kolbu dibuka secara perlahan, ia akan mengeluarkan berbagai pertanyaan atas apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya hanya bisa dijawab oleh penciptanya, yaitu Allah. Ketika manusia sudah sampai pada Allah, yang maha bijak, maha baik, maha indah, dan maha perkasa, maka perasaan cinta, harap, dan takut manusia akan beralih padanya. Akhirnya Allah yang akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilakunya. Dan akhirnya Allah yang akan menentukan sikapnya, pandangannya, dan pendiriannya. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ketika manusia sudah mengetahui dan mengenal Allah dengan benar, maka ia akan mempercayai dan meyakini Allah yang paling istimewa, yang tidak ada duanya. Pengakuan pada Allah sebagai yang Maha Esa, maka hanya Allah yang paling segalanya yang melingkupi kehidupan manusia. Pengakuan ini hanya akan menempatkan Allah satu-satunya dalam hati, pikiran, dan perilakunya. Tidak ada tempat bagi yang lain untuk singgah dalam hati, untuk mempengaruhi pikiran, apalagi mengendalikan perilakunya, kecuali Allah. Karena Allah yang melingkupi dan menguasai hidup dan kehidupan manusia. Maka Allah yang seharusnya menjadi sebuah ide, pikiran, dan gagasan yang tinggi, besar, dan luas. Ketinggian, keluasan, kebesaran, dan ide. Ketinggian, luasnya atau besarnya, kebesaran ide. Jadi ketinggian, keluasan, kebesaran ide, pikiran, dan gagasan tentang Allah, maka tidak akan ada ide, gagasan, pikiran yang bukan tentangnya. Pengakuan absolut ini akan mengabaikan, menyingkirkan, dan bahkan meniadakan apapun selain Allah. Karena Allah yang menjejali isi hati, pikiran orang-orang beriman, maka ucapan yang dikeluarkannya pun tentangnya, dan sikap serta perilakunya akan menampakkan tentangnya.
Karena tidak ada ruang sedikit pun kecuali tentangnya. Menampakkan pengakuan tentangnya dalam sikap, perilaku, dan perbuatan akan dihadapkan pada konteks atau ruang kehidupan yang tidak semuanya mengakui dan menerima Allah. Yang tidak menerima Allah sebagai satu-satunya, maka ia sedang menerima yang lain selain Allah yang berkuasa atasnya. Akan sangat berbahaya jika yang menolak Allah sebagai satu-satunya memiliki kuasa atas kehidupan manusia. Sementara orang-orang beriman mengingini Allah satu-satunya yang harus ada dalam kehidupan manusia. Inilah ketegangan yang akan terus berjalan dan terjadi dan bahkan saling menyingkirkan dan meniadakan. Karena setiap pengakuan perlu pembuktian. Dan pembuktian perlu perjuangan. Dan perjuangan perlu pengorbanan. Dan pengorbanan perlu ada kesadaran yang tinggi dan dalam. Hadirin Forum Indonesia Bergerak, karena tidak ada ruang kehidupan yang tidak ada kekuasaan atasnya, lepas dari ruang kuasa satu akan masuk ke berada dalam ruang kuasa yang lainnya. Begitulah ruang kehidupan yang harus dihadapi, dijalani, dan dilalui oleh manusia. Orang-orang beriman yang mengesahkan Allah dalam kehidupan hanya akan membentuk ruang kehidupan yang satu, yang disebut dengan ummah atau umat, dengan kepemimpinan yang satu, atau imam. Maka menghadirkan atau memperjuangkan terwujudnya ummah dan kepemimpinan adalah manifestasi dari mengesahkan Allah dalam kehidupan. Jadi satunya umat, satunya kepemimpinan adalah bentuk dari manifestasi dalam mengesahkan Allah dalam kehidupan. Jika ini telah menjadi visi hidup orang-orang beriman, maka tidak ada lagi baginya ruang atau tempat untuk istirahat, berhenti, apalagi diam dalam menegakkan kesatuan umat dan kesatuan kepemimpinan. Seberapa istimewa Allah dalam kehidupan kita, seistimewa itulah kita di sisi Allah. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.